Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan masih semangat sampai maghrib ya. Dan pada kultum hari ini kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, sambil menunggu berbuka puasa, silakan disimak video kali ini. Sepuluh mukjizat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat seperti kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa. Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat. Seperti apa mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat adalah kemampuan luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Mukjizat dapat digunakan untuk mendukung kebenaran, kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul. Selain itu, dapat melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenaran nabi dan rasul. Dan di antara mukjizat itu adalah 1. Al-Quran. Dikutip dari situs Kemenak Jabar, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul, di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada nabi dan rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja, dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. Mukjizat yang kedua adalah membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menentang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah bulan terbagi menjadi 2. Bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjukkan kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. Mukjizat yang ketiga adalah air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jemari tangannya. Pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Nabi Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. Mukjizat yang keempat adalah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalhah dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas. Keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabat, yakni sekitar 70-80 orang. Namun, Abu Thalhah dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat. Lalu, 10 sahabat berikutnya. Kemudian 10 sahabat berikutnya dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalhah makan hingga kenyang. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. Mukjizat yang kelima adalah segelas susu mengenyangkan banyak orang.
Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni membuat segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan, tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. Pada suatu hari ketika Abu Hurairah sedang duduk di jalan, Nabi melewati dan tersenyum padanya. Beliau sangat mengerti akan penderitaan Abu Hurairah. Lalu Rasulullah meminta Abu Hurairah mengikutinya. Hurairah pun mengikuti permintaan Rasulullah sampai ke rumahnya. Kemudian Rasulullah menemukan segelas susu dan bertanya pada istrinya, "Dari mana susu tersebut?" Istrinya menjawab, "Dari Fulan." Rasulullah lalu memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk memanggil Ahlu Sufah atau sekumpulan sahabat yang tinggal di masjid Rasulullah. Abu Hurairah segera memanggil Ahlu Sufah. Mereka pun datang ke rumah Rasulullah. Rasulullah lalu meminta Hurairah untuk membagikan susu kepada mereka. Abu Hurairah memberikan gelas berisi susu itu kepada orang pertama. Orang itu meminumnya sampai puas. Kemudian, gelas tersebut dikembalikan kepada Abu Hurairah. Lalu diberikan lagi kepada orang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga semua merasa puas. Gelas itu pun diterima kembali oleh Rasulullah, hanya Rasulullah dan Abu Hurairah yang belum minum susu itu. Abu Hurairah duduk dan minum. Kemudian Rasulullah meminta susu itu. Beliau memuji Allah dan bersyukur lalu membaca Bismillah dan meminum sisa susu itu. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6087. Mujizat yang keenam adalah doa minta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seorang meminta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah berdoa dan langsung turun hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Namun, seseorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pindah pinggir kota Madinah. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3582. Dan mukjizat yang ketujuh, Rasulullah dapat mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaibar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata. Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Mata Ali sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. Mukjizat yang kedelapan adalah Rasulullah dapat meramalkan istri. Rasulullah dapat meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya. Hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. Mukjizat yang kesembilan ialah tubuh memancarkan petir. Tubuh Muhammad memancarkan petir. Hal ini terjadi lantaran akan dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. Dan mukjizat yang ke-10 ialah Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya yakni Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Nah, anakku yang solih-solihah, itu tadi adalah beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.